Bayangkan gunung berapi yang meletus tengah malam, menebar api dan maut, tapi dari kawahnya muncul sesuatu yang tak pernah dibayangkan manusia. Sebuah salib raksasa bercahaya menembus langit. Fenomena ini menggetarkan desa, membangkitkan legenda kuno yang selama ini dianggap dongeng. Dua orang muda, Raka dan Sinta, menjawab panggilan misterius, menantang letusan untuk mendaki menuju sumber cahaya. Namun yang mereka temukan jauh lebih mengerikan sekaligus mengagumkan. Sebuah ruang tersembunyi yang menyimpan rahasia dunia, dan takdir pengorbanan yang akan mengubah segalanya. Apa arti salib ini? Siapa yang harus memilih antara hidup dan penyelamatan bumi? Saksikan kisah epik ini sampai akhir, karena jawaban yang kamu temukan akan mengguncang imanmu. Malam itu, desa kecil di lereng Gunung Arga tenggelam dalam ketenangan. Angin malam bertiup pelan membawa aroma tanah basah, sementara suara jangkrik menjadi latar harmoni alam. Bulan sabit menggantung redup di langit, memantulkan cahaya pucat ke atap-atap rumah panggung. Warga desa telah lama tertidur, hanya sesekali terdengar suara batuk dari dalam rumah atau lolongan anjing dari kejauhan. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa malam damai ini akan berubah menjadi kengerian yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tanpa peringatan, bumi bergetar pelan, seperti hembusan napas raksasa dari dalam perut bumi. Getaran pertama masih ringan, cukup untuk membuat gelas di meja berderak. Beberapa orang yang terjaga hanya mengira itu gempa biasa yang sering menggoyang desa. Tapi ketika getaran kedua datang, jauh lebih kuat, diikuti suara dentuman panjang seperti guntur yang bergulung di perut tanah, semua orang pun tersadar. Genteng rumah bergoyang hebat, pintu-pintu berderak keras, dan teriakan mulai pecah dari dalam rumah-rumah. Dalam sekejap, ketenangan berubah menjadi kekacauan. Langit yang tadi jernih kini diselimuti awan hitam pekat yang keluar dari puncak gunung. Aroma belerang menusuk hidung, membuat orang-orang terbatuk panik. Abu panas mulai turun perlahan, menempel di atap rumah dan rambut mereka. Warga berhamburan keluar rumah, membawa apapun yang bisa diselamatkan, karung beras, pakaian seadanya, bahkan foto keluarga yang digenggam erat. Mereka berlari, menjerit, tanpa tahu harus kemana selain menjauh dari gunung yang kini menyala merah seperti neraka yang terbuka. Raka, seorang pemuda berusia 25 tahun, mendobrak pintu rumahnya untuk menyelamatkan ibunya yang tergeletak karena kaget. "Bu, cepat ikut aku," teriaknya sambil menarik tangan sang ibu. Di luar, tanah terus bergetar hebat. Orang-orang menjerit, beberapa jatuh tersungkur, sebagian membawa anak-anak mereka dalam pelukan. Lalu terdengar suara menggelegar yang begitu dahsyat, seakan langit terbelah. Dari puncak gunung, semburan api menjulang tinggi, memuntahkan batu-batu pijar yang melayang seperti meteor. Cahaya merah menyala, menelan kegelapan malam dan menjadikannya bagaikan siang yang dipenuhi api. Langit kini berwarna merah darah. Abu panas jatuh seperti hujan neraka, membakar daun-daun kering dan atap rumah. Di kejauhan, aliran lava mulai mengalir menuruni lereng, membakar pohon, menghancurkan segala yang dilewatinya. Suara gemuruh semakin keras, bercampur dengan jeritan orang-orang yang memohon keselamatan. "Ya Tuhan, ampunilah kami," terdengar di antara tangisan. Semua orang yakin bahwa inilah akhir dunia bagi mereka. Namun di tengah kepanikan itu, ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang membuat Raka, di antara ketakutannya, berhenti sejenak dan menatap ke arah gunung dengan mata membelalak. Di puncak gunung yang memuntahkan api, tampak seberkas cahaya yang berbeda. Cahaya itu bukan merah seperti lava, tapi putih kekuningan, berdiri tegak menembus awan hitam. Cahaya itu semakin terang, seakan menantang kegelapan dan semburan api yang mengamuk. Raka tertegun. Ia sempat berpikir itu mungkin sambaran petir, tapi tidak. Cahaya itu tidak berkedip, tidak berpindah, justru semakin jelas bentuknya. Seperti sebuah pilar raksasa yang berdiri di tengah neraka. "Raka, ayo cepat," teriak ibunya memecah lamunan. Dengan susah payah, ia menyeret ibunya menuruni jalan berbatu bersama puluhan warga lain. Mereka menuju bukit selatan, satu-satunya tempat yang dianggap aman. Tapi dalam hati Raka, perasaan aneh muncul. Ada panggilan yang tak bisa ia jelaskan. Cahaya itu seperti memanggilnya, mengundang untuk datang lebih dekat. Ia menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa penasaran yang bercampur takut. Sesampainya di bukit, ratusan orang berkumpul, wajah mereka pucat dilumuri abu. Anak-anak menangis, para ibu merangkul mereka erat, sementara para pria menatap gunung dengan mata kosong. Semua terdiam ketika melihat pemandangan di depan mata. Gunung Arga yang menyala merah, memuntahkan api,
Namun di tengah kawah itu berdiri cahaya aneh yang semakin jelas bentuknya. Orang-orang berbisik, menyebutnya tanda dari Tuhan, sementara yang lain berteriak histeris, menganggapnya kutukan kiamat. Raka berdiri mematung, dadanya berdegup kencang. Cahaya itu kini berubah bentuk. Garis tegak yang tadi ia lihat mulai bersilangan dengan garis lain, membentuk sesuatu yang begitu jelas, salib. Sebuah salib raksasa, bercahaya putih kekuningan, berdiri di atas kawah yang memuntahkan lava. Ukurannya begitu besar, menembus awan, seolah menghubungkan bumi dan langit. Dalam sekejap, desa yang tadi penuh suara tangis kini berubah hening. Semua mata terpaku pada salib yang berdiri megah di tengah amukan bencana. Malam itu bukan lagi sekadar malam letusan gunung berapi. Malam itu menjadi malam ketika keajaiban dan kengerian berpadu. Orang-orang bersujud, menangis, memohon ampun, sementara yang lain hanya terpaku dalam ketakutan. Raka merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Campuran takut, kagum, dan rasa panggilan yang misterius. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Salib itu seolah memanggilnya untuk sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang akan mengungkap rahasia yang terkubur selama berabad-abad. Dan malam itu, di bawah langit merah darah, kisah besar pun dimulai. Bukit selatan malam itu menjadi lautan manusia. Ratusan warga yang berhasil selamat dari guncangan berkumpul di tanah lapang, menatap puncak Gunung Arga dengan mata terbelalak. Langit seakan terbakar, awan hitam menggantung rendah, sesekali tersambar kilatan merah pijar yang memantul di permukaan awan. Suara gemuruh tak henti-henti, seolah perut bumi mengamuk. Di tengah semua kekacauan itu, sinar aneh yang berdiri tegak di puncak kawah semakin terang, menusuk pandangan mata. Cahaya itu tampak hidup, seakan memiliki napasnya sendiri. Raka berdiri di antara kerumunan, tubuhnya masih bergetar. Nafasnya tersengal, bercampur abu dan debu yang menyesakkan dada. Namun matanya terpaku pada puncak gunung yang menyala. Ia tidak bisa mengalihkan pandangan dari cahaya yang kini terlihat jelas, lebih terang daripada semburan lava, lebih tegak daripada puncak gunung itu sendiri. Apa itu? Gumamnya, hampir tidak bersuara. Di sampingnya, ibunya berdoa dalam isak tangis, sementara suara orang-orang yang merapal doa terdengar dari segala arah. Ada yang memanggil nama Tuhan, ada yang menangis histeris, ada pula yang hanya duduk terkulai pasrah. Detik-detik berlalu, dan cahaya itu berubah bentuk. Awalnya hanya garis tegak, tapi perlahan garis kedua muncul, memotong yang pertama di bagian atas. Silang sempurna mulai terbentuk di antara semburan asap. Salib raksasa itu berdiri dengan gagah, bercahaya putih kekuningan, seolah terbuat dari api yang suci. Ukurannya tidak masuk akal, mungkin setinggi ratusan meter, menjulang menembus awan, bahkan sinarnya memantul di permukaan sungai yang mengalir jauh di bawah bukit. Orang-orang terdiam, tercekik oleh rasa takut bercampur takjub. Bisikan mulai terdengar di antara warga. Ini tanda Tuhan, teriak seseorang, suaranya bergetar. Bukan, ini kutukan. Dosa kita sudah terlalu besar, balas yang lain. Ketegangan memuncak ketika beberapa orang mulai berlari ke arah berlawanan, mencoba meninggalkan bukit, seakan bisa melarikan diri dari tanda di langit. Namun mayoritas tetap terpaku di tempat, tak sanggup bergerak karena kaki mereka seperti membeku oleh rasa ngeri. Raka mendengar semuanya, tapi pikirannya tertuju hanya pada satu hal. Mengapa salib itu muncul? Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara berat seorang tetua desa. Aku sudah tahu ini akan datang. Semua mata menoleh. Seorang lelaki renta, dengan tongkat kayu di tangannya, berjalan tertatih di antara kerumunan. Namanya Mbah Wirya, orang tertua di desa yang dikenal menyimpan banyak kisah lama. Matanya keruh, tapi tatapannya tajam menembus malam. Ramalan leluhur, ramalan itu benar, katanya dengan suara bergetar. Semua orang terdiam, menunggu kata-kata berikutnya, seolah hidup mereka bergantung pada ucapannya. Dulu, lanjutnya, ada sebuah nubuat yang diwariskan turun-temurun. Jika dunia dipenuhi kegelapan, api kudus akan bangkit dari perut bumi, membawa pertanda bagi mereka yang tersesat. Suaranya pecah, tapi jelas. Sebagian warga menelan ludah, sebagian menangis lebih keras. Ramalan itu, yang selama ini dianggap dongeng belaka, kini seakan hidup di depan mata mereka. Dan tanda itu, salib bercahaya di puncak kawah, tidak bisa disangka lagi. Itu bukan ilusi, bukan bayangan, melainkan kenyataan yang berdiri di hadapan mereka. Raka merasakan tubuhnya merinding. Kata-kata Mbah Wirya menggema di telinganya,
tapi hatinya dipenuhi rasa penasaran yang tak tertahankan. Apa maksud tanda ini? Mengapa muncul di gunung ini, malam ini? Ia menatap salib itu lebih dalam, dan anehnya, seolah ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya, sebuah panggilan yang tak bisa ia abaikan. Saat pikirannya dilanda kegelisahan, ia merasakan tatapan seseorang. Ketika menoleh, seorang perempuan muda berdiri tak jauh darinya, menatap salib dengan sorot mata yang sama, campuran takut dan terpikat. Perempuan itu bernama Sinta, sahabat masa kecilnya yang baru ia temui lagi malam ini, setelah bertahun-tahun jarang bertemu. Wajahnya dipenuhi abu, tapi mata beningnya memancarkan keteguhan yang jarang Raka lihat pada orang lain. Ia melangkah mendekat dan berbisik, "Kau juga merasakannya, Raka? Seperti, kita harus tahu apa yang terjadi di sana." Raka tercekat. Kata-kata Sinta seperti menyuarakan isi pikirannya sendiri. Ia hanya mengangguk pelan, tak sanggup menjawab. Di langit, salib itu semakin bersinar terang, seakan sadar bahwa mata ribuan orang kini tertuju padanya. Setiap kali gunung bergemuruh, sinarnya justru kian kokoh, tak bergeming oleh amukan lava. Seperti raksasa yang menantang api, atau seperti cahaya kudus yang menantang kegelapan. Dan malam itu, di tengah suara tangis, doa, dan ketakutan yang membuncah, lahirlah sebuah tekad di hati Raka. Ia harus mendaki puncak itu. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, apa yang tersembunyi di balik salib bercahaya yang muncul dari neraka gunung berapi. Malam masih kelam, meski semburan api dari puncak gunung menjadikan langit bercahaya merah seperti neraka yang terbuka. Di bukit selatan, sebagian orang mulai tenang setelah gempa mereda, tetapi pandangan mereka tetap terpaku pada salib raksasa yang berdiri megah di kawah. Mbah Wirya, yang tadi bicara tentang ramalan, duduk di atas batu besar, menghela napas panjang. Di sekelilingnya, beberapa orang mendekat, termasuk Raka dan Sinta yang haus jawaban. Suara gemuruh gunung menjadi latar ketika lelaki tua itu membuka cerita yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dulu sekali, ucap Mbah Wirya lirih, gunung ini bukan bernama Arga, tapi disebut Bukit Darah. Ada kisah yang nyaris hilang di telan waktu, kisah tentang seorang pengelana asing yang datang membawa tanda salib. Matanya menatap jauh, menembus gelap malam seolah melihat bayangan masa lalu. Orang-orang saling berpandangan, rasa ingin tahu mengalahkan ketakutan mereka. Dia datang ratusan tahun lalu, saat negeri ini masih gelap oleh peperangan. Katanya, dia membawa pesan keselamatan. Tapi pesan itu tak diterima. Ia dianggap pembawa kutukan, lalu dihukum mati di sini, di kawah gunung ini. Raka menelan ludah, mendengarkan setiap kata dengan napas tertahan. Bayangan tentang seorang lelaki asing yang mati di kawah gunung membentuk gambaran mengerikan di kepalanya. Apa hubungannya dengan ini semua? Tanya Raka. Suaranya hampir tenggelam oleh desis angin. Mbah Wirya menatapnya tajam, sorot matanya berkilat meski remang. Sebelum mati, dia mengucapkan doa. Doa yang katanya akan menjangkau generasi yang belum lahir. Dia berdoa agar ketika dunia dipenuhi kegelapan dan kebohongan, tanda kebenaran akan muncul dari perut bumi. Tanda itu, salib api. Bisikan ketakutan mulai merambat di antara warga. Ada yang memeluk anaknya lebih erat, ada yang menunduk sambil memohon ampun. Beberapa yang keras kepala mengumpat pelan, menyebut ini semua tahayul untuk menakut-nakuti mereka. Tapi mata mereka tak bisa membohongi rasa gentar yang membekap dada. Salib itu nyata, dan ramalan tua itu kini seperti hidup di hadapan mereka. Raka merasakan dadanya sesak oleh rasa penasaran bercampur ketakutan. Jika cerita Mbah Wirya benar, berarti tanda ini bukan kebetulan, melainkan jawaban atas sesuatu yang sudah lama dijanjikan. Di tengah kebisuan itu, suara gemuruh dari arah gunung kembali mengguncang malam. Semburan lava memantul di langit, tetapi salib bercahaya tetap berdiri kokoh, tak terusik sedikit pun. Sinar putih kekuningannya justru semakin terang, seperti menantang api yang memuntahkan amarah bumi. Sinta, yang sejak tadi mendengarkan dengan wajah tegang, mendekat ke Raka. Kalau benar ini tanda, apa yang harus kita lakukan? Bisiknya. Raka menoleh, menatap mata Sinta yang bergetar menahan rasa takut. Ia tak punya jawaban, hanya dorongan yang semakin kuat di hatinya. Mereka harus pergi ke sana. Malam itu menjadi semakin aneh ketika beberapa orang dari luar desa datang berbondong-bondong. Mereka membawa kamera, ponsel, dan lampu senter, merekam segala yang terjadi. Ada wartawan, ada orang yang penasaran, bahkan ada yang datang hanya untuk membuat konten. Fenomena ini sudah viral di media sosial, tersebar ke seluruh penjuru negeri.
Orang-orang mulai menyebutnya salib neraka atau tanda dari langit. Di antara sorak dan teriakan kekaguman mereka, Raka merasakan kegelisahan yang lebih besar. Baginya, ini bukan tontonan. Ini peringatan. Ketika perhatian semua orang tertuju pada puncak gunung, Mbah Wirya kembali bersuara. Ramalan itu menyebutkan satu hal lagi, katanya pelan, membuat semua yang mendengarnya menahan napas. Ketika tanda muncul, akan ada jiwa yang dipanggil untuk menempuh jalan pengorbanan. Hanya dengan itu, murka bumi akan mereda. Kata-kata itu mengguncang hati Raka. Ia tak tahu mengapa dadanya berdegup kencang, seolah kata, jiwa yang dipanggil, diarahkan padanya. Ia menatap salib bercahaya, dan rasa panggilan itu kian nyata. Angin malam bertiup membawa abu panas, membuat mata perih dan tenggorokan kering. Namun Raka tak bergeming. Dalam pikirannya, pertanyaan-pertanyaan terus berputar. Siapa pengelan asing itu? Mengapa doanya begitu kuat hingga menembus waktu? Dan mengapa tanda ini muncul sekarang, di tengah dunia yang kacau? Ketika orang lain sibuk memotret, ia justru merasakan desakan untuk bergerak. Ia tahu, jawabannya tidak akan ditemukan di sini, tetapi di atas sana, di puncak kawah tempat salib itu berdiri. Ia melirik ke arah Sinta, dan menemukan tekad yang sama di mata perempuan itu. Seakan mereka berdua sudah mengerti tanpa perlu kata-kata, mereka harus mendaki. Meski letusan masih berlangsung, meski nyawa mereka taruhannya, rasa panggilan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Dan malam itu, di bawah sinar salib yang menusuk langit, sebuah keputusan lahir dalam hati Raka. Keputusan yang akan menyeretnya ke rahasia terbesar yang terkubur di perut gunung selama ratusan tahun. Langit malam semakin gelap, meski cahaya merah dari puncak gunung terus membakar awan. Hujan abu turun tanpa henti, menutupi rambut dan pakaian siapapun yang berdiri di luar. Suara gemuruh gunung bergema seperti raungan makhluk buas, sesekali disertai dentuman keras ketika batu pijar terlempar ke udara. Di tengah kekacauan itu, Raka menatap puncak yang masih memuntahkan lava, matanya penuh tekad. Ia tahu ini gila, mendaki gunung di saat letusan masih terjadi. Namun panggilan yang ia rasakan semakin kuat, seolah ada suara yang berbisik di telinganya. Datanglah, kebenaran menantimu. Sinta berdiri di sampingnya, wajahnya yang tertutup abu terlihat pucat tapi matanya mantap. Kau yakin akan melakukan ini? Tanyanya, suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh. Raka mengangguk tanpa ragu. Aku harus melihatnya sendiri. Keheningan singkat tercipta di antara mereka, hanya diisi suara batu-batu kecil yang menggelinding dari lereng. Akhirnya, Sinta menarik napas panjang. Kalau begitu, aku ikut. Raka menatapnya, ingin melarang, tapi ia tahu kata-katanya tak akan mengubah tekad Sinta. Mereka berdua sama-sama merasakan hal yang sama, salib itu memanggil. Sebelum berangkat, Raka menemui ibunya yang duduk gemetar di antara para pengungsi. Ia menggenggam tangan tuanya dengan erat, mencoba menyembunyikan rasa cemas. Bu, doakan aku, katanya pelan. Mata ibunya membesar, menatap wajah anaknya yang tertutup abu. Jangan, nak, kau akan mati, jeritnya. Air mata jatuh membasahi pipinya. Tapi Raka hanya menunduk, mencium tangan ibunya dengan penuh hormat. Percayalah, ini bukan akhir, ini awal dari sesuatu yang besar. Ia pun beranjak, meninggalkan ibunya dalam tangis pilu. Sinta mengikutinya tanpa kata. Mereka memulai pendakian dari jalur barat, jalur yang biasanya dipakai pendaki, tapi kini berubah menjadi jalan penuh maut. Tanah retak di mana-mana, beberapa titik memuntahkan asap panas yang membuat kulit perih. Pohon-pohon tumbang, sebagian terbakar oleh hujan abu pijar. Mereka melangkah perlahan, napas berat karena udara penuh debu, tapi tekad mereka tak tergoyahkan. Setiap kali mereka menoleh ke langit, salib bercahaya tampak lebih besar, seakan mendekat setiap langkah mereka maju. Di perjalanan, mereka menemukan mayat seekor rusa yang hangus, terbaring di antara bebatuan. Aroma daging gosong menusuk hidung, membuat perut mual. Sinta menutup mulutnya dengan kain, matanya berair. Ini gila, Raka, kita bisa berakhir seperti itu, bisiknya. Raka tak menjawab, hanya menatap lurus ke depan. Di dalam hatinya, ketakutan memang ada, tapi ada sesuatu yang lebih besar mengalahkannya, dorongan yang tak bisa ia lawan. Salib itu bukan sekadar cahaya. Raka yakin, di baliknya ada kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Mereka terus mendaki dalam diam, melewati jalur yang kini berubah menjadi sungai lumpur bercampur abu. Sesekali,
bebatuan panas meluncur dari atas, memaksa mereka berlindung di balik batu besar. Nafas mereka tersengal, tubuh mereka basah oleh peluh dan debu. Tapi setiap kali mereka ingin berhenti, tatapan ke arah salib memberi mereka kekuatan baru. Cahaya itu seperti mercusuar di tengah lautan kegelapan, memanggil mereka untuk terus maju meski maut mengintai di setiap langkah. Ketika mereka mencapai ketinggian menengah, suara gunung terdengar lebih mengerikan. Dari kawah, semburan lava memancar puluhan meter ke udara, menciptakan kilatan merah menyala yang memantul di awan hitam. Namun anehnya, salib bercahaya tetap berdiri kokoh, tak tersentuh oleh amukan api. Sinarnya bahkan lebih terang, menembus gelap malam seperti pedang cahaya. Sinta menatapnya dengan mata basah. Apa ini sungguh tanda dari Tuhan? Raka terdiam, matanya tak berkedip. Jika ini bukan tanda, lalu apa? Jawabnya lirih. Perjalanan semakin berbahaya. Tanah yang mereka pijak retak dengan suara mengerikan, seolah kapan saja bisa terbelah. Asap panas keluar dari celah, membuat kulit mereka terasa terbakar. Raka melindungi Sinta dengan tubuhnya setiap kali batu pijar jatuh dari langit. Mereka seperti dua titik kecil melawan amarah bumi, tapi tak ada yang bisa menghentikan langkah mereka. Dalam hati Raka, doa tanpa kata terus terucap, berilah aku kekuatan untuk sampai ke sana. Di puncak sebuah tebing, mereka berhenti sejenak untuk mengatur napas. Dari sini, pemandangan kawah terlihat jelas, lubang raksasa yang memuntahkan api, suara bergemuruh yang menggetarkan dada. Dan di tengah semua itu, salib raksasa berdiri dengan megahnya, bercahaya seperti emas putih yang ditempa dari surga. Sinarnya memantul di mata Raka, menyilaukan tapi tak menyakitkan. Justru sebaliknya, sinar itu membawa rasa damai yang aneh di tengah lautan neraka. Raka menatap Sinta, dan mereka berdua tahu, tak ada jalan kembali. Dengan langkah berat namun mantap, mereka melanjutkan perjalanan menuju kawah, tak peduli maut yang menunggu. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan, tapi mereka tahu satu hal, jawaban ada di sana, bersama salib yang bersinar di tengah neraka. Dan setiap langkah yang mereka ambil, dunia di sekitar mereka terasa semakin jauh, seolah mereka sedang memasuki ruang waktu yang berbeda, sebuah gerbang menuju misteri yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Angin panas menerpa wajah mereka begitu keras ketika akhirnya Raka dan Sinta sampai di bibir kawah. Udara di sini jauh lebih menyengat, bau belerang menusuk hidung hingga membuat mereka hampir muntah. Tanah bergetar hebat, suara gemuruh dari perut gunung terdengar seperti ribuan genderang perang yang ditabuh bersamaan. Dari bawah, semburan lava menyala terang, memantulkan kilatan merah yang menari di wajah mereka. Namun di antara semua itu, satu hal membuat mereka lupa akan bahaya. Salib raksasa yang berdiri di tengah kawah, bercahaya seakan berasal dari langit itu sendiri. Raka menatap salib itu dengan mata membelalak. Bentuknya kokoh, bercahaya putih kekuningan yang memancar menembus asap hitam. Cahaya itu bukan sekadar terang, tapi memancarkan kehangatan yang aneh. Bukan panas yang membakar, melainkan sesuatu yang menenangkan jiwa. Ia merasakan getaran aneh di dadanya, seakan ada energi yang menyatu dengan detak jantungnya. Sinta berdiri di sampingnya, terengah-engah, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ini nyata, bisiknya, suaranya patah. Ini bukan ilusi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Bukan suara dari kawah, bukan pula suara angin, tetapi suara yang datang dari dalam kepala mereka, dalam dan menggema, membuat lutut mereka lemas. Siapa yang datang mencari kebenaran? Raka memejamkan mata, napasnya tercekat. Ia menoleh pada Sinta, dan dari tatapan perempuan itu ia tahu, Sinta juga mendengar suara itu. Mereka tidak gila. Suara itu nyata. Bukan hanya mereka berdua, seluruh alam seakan mendengarnya. Batu-batu di sekitar mereka bergetar, seakan merespons panggilan itu. Raka berjongkok, mencoba menenangkan diri. Siapa kau? Bisiknya, meski tak ada yang bisa mendengar selain salib bercahaya itu. Suara itu kembali datang, lebih kuat, lebih menggetarkan dada. Aku adalah yang dahulu dibuang, yang dikutuk, tapi doaku menembus waktu. Aku menunggu kalian yang berani datang. Mata Raka membelalak. Apakah ini suara pengelana asing yang diceritakan Mbah Wirya? Apakah roh orang itu masih hidup, bersemayam di salib bercahaya ini? Sinta menutup mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. Langit mendadak disambar kilatan cahaya putih. Petir menghantam tepi kawah, membuat tanah bergetar lebih keras. Dari celah tanah, api menyembur tinggi. Raka menarik Sinta agar tak jatuh ke dalam jurang kawah.
Dalam kepanikan itu, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, salib ini bukan tanda kiamat. Ini pintu. Dan hanya mereka yang hatinya bersih yang bisa membukanya. Kata-kata itu mengguncang pikiran Raka. Pintu? Kemana? Sebelum ia sempat berpikir, sesuatu yang mustahil terjadi. Salib raksasa itu mulai berdenyut seperti jantung hidup. Cahaya yang terpancar darinya berputar, menciptakan pusaran di udara. Asap hitam yang tadi menutup langit perlahan terbelah, memunculkan langit malam yang bersih, bertabur bintang. Namun bintang-bintang itu tampak berbeda, lebih dekat, lebih terang, seakan mereka sedang menatap langit lain. Raka menahan napas. Ia merasa tubuhnya ringan, seperti ditarik ke arah salib itu. Sinta memegang lengannya erat, matanya membelalak ketakutan bercampur rasa takjub. Apa yang terjadi, Raka? Teriak Sinta, suaranya nyaris tak terdengar oleh gemuruh kawah. Tapi Raka tak bisa menjawab. Dalam kepalanya, suara itu kembali bergema, masuklah. Waktu semakin singkat. Dunia di bawah sana sedang menuju kehancuran. Yang kau cari, ada di sini. Sebuah sinar meluncur dari salib, mengenai tanah tepat di depan kaki Raka. Tanah itu bergetar, retak, dan terbuka, menyingkap sebuah tangga batu yang menurun ke kedalaman bumi. Dari celah itu, cahaya putih kekuningan menyembur, bercampur dengan aroma harum yang aneh. Bukan belerang, melainkan sesuatu yang menenangkan. Sinta ternganga, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebuah tangga menuju perut gunung, namun bukan menuju neraka, melainkan sesuatu yang terasa kudus. Kita harus turun, gumamnya, suaranya nyaris hilang. Raka menatap salib itu sekali lagi, dan dalam tatapannya ada tekad yang bulat. Ia mengulurkan tangan pada Sinta. Kau siap? Sinta menatapnya, lalu mengangguk pelan meski wajahnya masih diliputi ketakutan. Mereka saling menggenggam erat, lalu melangkah ke dalam celah itu, menuruni tangga batu yang bercahaya, meninggalkan dunia yang mereka kenal di atas sana. Di belakang mereka, kawah bergemuruh semakin keras, seakan mencoba menelan mereka kembali. Tapi sinar dari salib terus menyelimuti langkah mereka, menuntun mereka turun ke kedalaman yang tidak pernah dikunjungi manusia selama ratusan tahun. Dan di dalam sana, rahasia yang lebih besar dari letusan gunung berapi sedang menunggu. Rahasia yang akan mengungkap kebenaran tentang doa yang menembus waktu, dan mengapa dunia kini berada di ambang kehancuran. Tangga batu yang mereka turuni seolah tak berujung. Suhu panas yang tadi menyiksa mendadak berubah menjadi hangat, disertai hembusan angin lembut yang mustahil ada di dalam perut gunung berapi. Cahaya putih kekuningan dari dinding tangga membuat mereka bisa melihat jelas setiap lekukan batu. Anehnya, batu-batu itu bukan sekadar bebatuan alami. Di permukaannya terukir simbol-simbol asing yang bercahaya samar. Simbol itu berbentuk salib kecil, huruf-huruf kuno, dan pola lingkaran yang terlihat seperti lambang sakral. Raka mengusap satu ukiran dengan jarinya, merasakan panas hangat yang bukan berasal dari magma, melainkan seperti energi hidup. Sinta berjalan di belakangnya, napasnya tersengal karena perasaan campur aduk antara takut dan takjub. Tempat ini, siapa yang membangunnya? Gumamnya. Raka tidak menjawab, matanya terpaku pada ujung tangga yang akhirnya terlihat. Mereka tiba di sebuah pintu batu raksasa yang menutup jalan, dengan ukiran salib di tengahnya. Dari sela-sela pintu, cahaya putih memancar kuat, seperti ada dunia lain di baliknya. Tepat saat mereka berhenti, suara itu kembali bergema di kepala mereka, lebih dalam dan penuh wibawa. Hanya yang hatinya bersih dapat membuka pintu kebenaran. Raka mendekati pintu itu, menaruh telapak tangannya di ukiran salib. Seketika, cahaya memancar dari tangannya, seolah batu itu merespon sentuhan jujur. Sinta terbelalak, menutup mulutnya dengan tangan. Perlahan, pintu batu bergeser dengan suara berat, membuka jalan menuju sebuah ruang maha luas yang membuat napas mereka tercekat. Di hadapan mereka terbentang ruangan raksasa. Atapnya tinggi menjulang, dindingnya terbuat dari kristal putih yang memancarkan cahaya sendiri. Lantai berlapis emas kusam yang sudah termakan waktu, tapi tetap memantulkan sinar dengan megahnya. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah altar batu dengan salib yang lebih kecil, bercahaya seperti yang mereka lihat di kawah. Namun di sekeliling altar, terhampar lembaran-lembaran kuno, gulungan naskah, dan ukiran yang menceritakan kisah yang belum pernah mereka dengar. Mereka melangkah mendekat dengan hati-hati, seperti memasuki tempat paling sakral di bumi. Raka meraih salah satu gulungan, membuka dengan tangan gemetar. Tulisan di atasnya menggunakan bahasa asing, namun anehnya pikirannya mampu memahaminya.
Kata-kata itu berbunyi, bila dunia kembali dikuasai kegelapan, api kudus akan memecah bumi, dan salib ini akan menjadi jalan bagi jiwa yang terpilih. Sinta mendekat, matanya membesar ketika melihat ukiran di dinding. Ukiran itu menggambarkan sosok seorang pria asing berpakaian sederhana, dikelilingi orang-orang yang mengikat dan melemparkannya ke kawah gunung. Namun di atas kepalanya terpancar cahaya seperti mahkota. Ini dia, bisik Sinta. Pengelana yang dikisahkan Mbah Wirya. Tapi yang membuat mereka tercekat adalah ukiran berikutnya. Sosok itu berlutut di depan sebuah salib yang memancarkan cahaya. Lalu diukir tulisan, "Aku berdoa untuk masa depan, agar mereka yang datang kelak membawa terang, bukan pedang." Raka menelan ludah, darahnya berdesir cepat. Semua ini bukan sekadar legenda. Ini nyata. Salib yang muncul di kawah bukanlah kebetulan, itu adalah tanda dari doa orang yang mati ratusan tahun lalu. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara itu kembali terdengar, kali ini memenuhi seluruh ruangan, bukan hanya dalam kepala mereka. Waktu hampir habis. Lihatlah dunia di atas, api bukan musuhmu, tapi tanda peringatan. Kegelapan sejati bukan gunung yang meletus, melainkan hati manusia yang penuh kebencian dan tipu daya. Langit-langit ruangan bergetar, dan tiba-tiba dinding kristal memantulkan bayangan, bukan bayangan mereka, melainkan gambaran dunia di luar. Mereka melihat kota-kota yang terbakar oleh perang, manusia saling membunuh, bendera-bendera berlumur darah, dan wajah-wajah yang dipenuhi kebencian. Gambar itu membuat Sinta terisak, menutup wajahnya. "Raka, dunia kita sudah hancur," suaranya parau. Raka mengepalkan tinju, dadanya bergemuruh oleh amarah sekaligus rasa putus asa. Namun suara itu belum berhenti. Jalan keselamatan hanya satu. Jiwa yang bersih harus memikul salib ini dan membawanya keluar. Tapi ketahuilah, itu bukan sekadar membawa beban. Itu adalah pengorbanan yang akan menyelamatkan banyak jiwa, tapi menghapuskan dirimu. Kata-kata itu menghantam Raka seperti petir. Ia menoleh pada salib di altar, menyadari bahwa suara itu menuntut sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia harus mengorbankan nyawanya demi dunia. Sinta menatap Raka dengan mata basah, menggeleng dengan putus asa. "Tidak, kau tidak boleh." "Pasti ada cara lain," teriaknya, suaranya pecah. Tapi Raka hanya menunduk, matanya memandang salib bercahaya itu dengan tatapan yang perlahan berubah menjadi kepasrahan. Di lubuk hatinya, ia tahu sejak awal mengapa ia merasa dipanggil. Semua perjalanan ini bukan kebetulan. Ia terpilih. Dan malam itu, di ruang tersembunyi di perut gunung yang menyala, Raka mulai memahami arti panggilan itu sepenuhnya. Keheningan ruang kristal itu menyesakkan dada. Hanya suara gemuruh halus dari kawah di atas yang terdengar, bercampur dengan detak jantung Raka yang berdentam seperti genderang perang. Di depannya, salib kecil di altar bercahaya lembut, namun ada kekuatan luar biasa yang memancar darinya, kekuatan yang menuntut pengorbanan. Kata-kata terakhir suara itu masih menggema, bawa salib ini ke atas, dan dunia akan diselamatkan. Tapi hidupmu akan berakhir di altar ini. Raka memejamkan mata, menarik napas panjang, seakan mencoba menelan pahitnya takdir. Sinta berlutut di sampingnya, menangis tanpa suara. Air matanya jatuh di lantai kristal, membentuk titik bening yang berkilau di terpa cahaya. "Raka, jangan lakukan ini," bisiknya, suaranya pecah. Ia meraih tangan Raka, menggenggam erat seakan kekuatan genggaman itu bisa mengubah takdir. Raka menoleh, menatap wajah yang penuh abu namun tetap memancarkan ketulusan. Senyumnya tipis, getir. "Sinta, kalau aku tidak melakukannya, semua ini sia-sia. Dunia di atas, orang-orang yang kita sayangi, mereka akan binasa." Sinta menggeleng keras, matanya berkilat dengan amarah bercampur putus asa. "Biarkan dunia itu hancur kalau harus mengorbankanmu. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi," teriaknya, suaranya pecah menjadi isak. Namun Raka menarik tangannya perlahan, menaruh telapak di pipi Sinta, menghapus air mata dengan lembut. "Kau tidak kehilangan aku, Sinta. Kau akan selalu membawaku di hatimu. Dan aku akan pergi dengan tenang kalau tahu dunia ini punya harapan." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada api kawah manapun. Tanpa ragu lagi, Raka melangkah mendekati altar. Cahaya salib menyambutnya, semakin terang setiap kali ia mendekat. Ketika tangannya menyentuh salib itu, seluruh ruangan berguncang. Cahaya putih meledak, menyilaukan, seakan matahari lahir di dalam perut bumi.
Sinta menjerit, menutupi wajahnya, sementara suara misterius itu kembali bergema, kali ini terdengar seperti jutaan suara bersatu. Pengorbananmu diterima. Salib akan menjadi terang bagi dunia. Tubuh Raka bergetar hebat. Ia merasakan panas dan dingin bercampur, rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Tapi di balik itu ada kedamaian yang tak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia mengangkat salib itu dengan kedua tangan, dan seketika salib yang tadinya kecil melebar, memanjang, menjadi salib bercahaya seperti yang berdiri di kawah. Hanya saja kali ini salib itu menyatu dengan dirinya. Cahaya memancar dari tubuhnya, membuat Sinta ternganga ketakutan sekaligus takjub. Raka, tidak, jerit Sinta, berusaha mendekat, tapi kekuatan tak kasat mata menahannya di tempat. Ia hanya bisa melihat, dengan air mata membanjiri pipinya, ketika tubuh Raka mulai larut dalam cahaya. Jangan menangis, suara Raka terdengar, namun bukan dari mulutnya. Suara itu bergema lembut di udara, seakan datang dari hati. Aku sudah memilih. Dan cinta ini akan tetap hidup, meski aku tidak lagi ada. Langit-langit ruang kristal pecah, menyingkap pemandangan kawah di atas. Lava yang tadi memuntahkan api mendadak berhenti, membeku seperti batu. Gemuruh gunung lenyap, digantikan oleh suara lembut angin yang membawa aroma segar. Dari kawah, salib raksasa melesat ke langit, membelah awan gelap yang menutup dunia. Cahaya putih menyelimuti seluruh lereng, menembus hutan, sungai, dan desa yang porak-poranda. Orang-orang yang ketakutan di bukit selatan mendongak, menyaksikan keajaiban itu dengan mata membelalak. Mereka bersujud, menangis, ketika cahaya turun menyelimuti mereka, menyembuhkan luka, memadamkan api, dan mengusir rasa ngeri. Di bawah, Sinta jatuh berlutut, menatap ruang altar yang kini kosong. Salib sudah tiada, dan Raka lenyap bersama cahaya. Hanya suara lembut yang tertinggal, berbisik di telinganya. Hiduplah, Sinta. Ceritakan pada dunia, bahwa terang masih ada. Isak tangisnya pecah, tapi di balik kesedihan itu ada kedamaian aneh. Seakan hatinya tahu bahwa pengorbanan ini bukan sia-sia. Ketika ia keluar dari celah gunung, dunia di luar sudah berubah. Letusan berhenti, langit kembali biru, dan di puncak gunung hanya tersisa bekas kawah yang tenang, dikelilingi sinar keemasan yang menggantung di udara. Orang-orang berkumpul, menatap Sinta yang berjalan turun dengan langkah lemah. Wajahnya basah oleh air mata tapi matanya menyala dengan cahaya yang berbeda, cahaya harapan. Malam itu, dunia menyaksikan keajaiban yang tidak akan pernah dilupakan. Salib yang muncul dari gunung berapi, dan seorang pemuda yang memilih mengorbankan nyawanya agar terang kembali ke bumi. Di malam yang kelam, ketika Gunung Arga memuntahkan amarahnya dan menebar maut ke bumi, sebuah salib raksasa muncul dari kawah, memecah gelap dengan cahaya surgawi. Kejadian ini membuka tabir legenda kuno tentang pengelana asing yang berdoa agar kebenaran kembali bersinar di masa kegelapan. Raka dan Sinta, dua jiwa yang terpanggil oleh tanda misterius itu, menempuh pendakian maut hingga menemukan ruang rahasia di perut gunung, sebuah altar purba yang menyimpan pesan untuk dunia. Di sana, Raka mengetahui takdirnya, mengorbankan hidup demi membawa terang. Dengan keberanian yang lahir dari cinta dan iman, ia memikul salib cahaya, memadamkan murka bumi, dan menyelamatkan dunia dari kegelapan. Dari abu dan air mata, lahirlah harapan baru, tercatat dalam sejarah sebagai keajaiban yang tak akan pernah pudar.